Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila muqaddim bi Musa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu abidin wa yaktabu akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketujuh, membicarakan tentang wudu dan yang mengandung ia akan syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, makruh wudu, dan segala yang membatalkan wudu. Apa dia wudu atau yang dikenal dengan air sebabnya? Apa dia wudu itu? Wudu adalah membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan air beserta niat yang tertentu. Jadi arti wudu itu adalah Bapak Ibu sekalian membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan air beserta niat yang tertentu. Lalu ada berapa syarat wudu agar wudunya itu menjadi sah? Syarat wudu itu ada 15 perkara. Ada 15 perkara. Pertama syaratnya yaitu adalah Islam.
Syarat pertamanya yang Islam Bapak Ibu sekalian, agar wudu itu menjadi sah. Andaikan misalnya ada orang selain Islam berwudu sebagaimana wudunya orang Islam, nah maka itu bukan dinamakan wudu, hanya membasuh anggota bagian wudu, tapi artinya tidak menjadi mengangkatkan hadas ini. Lalu yang kedua, syaratnya adalah tamyiz. Tamyiz. Arti tamyiz itu adalah yang menunjukkan seorang itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan ketika dia buang air dia bisa juga untuk mencuci sendiri. Ketika dia makan, minum, dia juga bisa melakukan sendiri. Nah, itu adalah salah satu menunjukkan dia tamyiz. Artinya anak-anak yang sudah melakukan perbuatannya sendiri, artinya mandiri sudah ketika makan, minum maupun ketika dia beristinja, itu maka tersebut dilakukan tamyiz. Jadi kalau anak itu dia melakukan perbuatan itu, maka sah wudunya. Kalau lalu bagaimana? Kalau anak itu tamyiz dia berwudu, jangan dihalangi. Mungkin dia kita ajarkan dari sebelum sampai memasuki tamyiz itu, untuk memperkenalkan bagian-bagian anggota wudu. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah bahwa suci ia daripada haid dan nifas. Jadi bagi perempuan, jadi bagi seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas, andaikan dia berwudu, maka wudunya tidak mencukupi syarat. Artinya tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang membolehkan ketika wudu tersebut. Sebab kenapa? Karena terhalang daripada haid dan nifas tersebut. Andaikan berwudu dua, misalnya orang dalam keadaan haid dan nifas ini, dia hanya melakukan satu perbuatan yang sia-sia. Lalu yang keempat, syaratnya adalah bahwa tiada ada pada anggotanya itu sesuatu yang menegakkan sampainya air. Artinya air itu kada tahan untuk sampai kepada segala anggota wudunya. Contohnya seperti apa? Nah, seperti misalnya getah ada mungkin di tangan, tiba membuka di wadah, jadi kita getahnya habis di tangan. Jadi dibuang dulu getahnya hanya berwudu. Atau misalnya ada cat yang melekat pada bagian anggota wudu, jadi catnya itu dibuangi dulu. Nah, jangan langsung berwudu. Atau misalnya ketika menyiangi ikan, ada sisik ikan pada anggota wudu, nah maka itu pun adalah salah satu yang menegakkan sampainya air daripada untuk membasuh anggota wudu tersebut. Ini sisik ikan itu kalau hati-hatilah kalau ada sisik ikan yang berada pada anggota wudu itu. Atau misalnya yang lainnya seperti lem jenis ATO bisa melengketnya, jadi dihilangkan. Lalu yang kelima, syaratnya adalah bahwa tiada ada pada anggotanya sesuatu yang mengubahkan sifat air.
Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita hendak berwudu, air wudhu yang kita gunakan itu ketika sampai kepada kulit kita kadang tidak merubah sifat air itu, baik itu baunya, baik itu warnanya, ataupun intinya sifat-sifat air tersebut. Contohnya misalnya yang bisa merubah air itu air dawat atau tinta. Dan di tangan tinta misalnya tadi anggota wudhu kita ada tinta, maka kita selain jalan wudhu bisa. Kenapa? Karena sampainya ketika air tersebut ke anggota wudhu, maka itu akan merubahkan air. Nah, artinya tidak lagi air tadi air mutlak, tapi jadi air tinta. Tapi terkadang kebanyakan yang biasa orang terlakukan itu adalah berhubungan tentang minyak wangi. Nah, ini bagi minyak wangi Pak Alam juga hati-hati. Nah, bagi minyak wangi, apalagi belum berwudu, kalau bisa minyak wangi itu kita menggunakan jangan di telapak tangan. Kalau di telapak tangan, biasanya kalau kita, apalagi yang jenis pakai orol itu Pak Alam, kalau yang pakai orol itu biasanya tertinggal biasanya rasa baunya ataupun bahkan rasanya. Ketika wudu sampai ke rumah baunya harum, nah maka itu merubahkan sifat air daripada baunya. Nah, makanya cara menggunakan minyak wangi itu ada di sebalik telapak tangan ini. Nah, seperti ini. Makanya oles di sini, dioles di sini baru kita temukan, baru kita gunakan. Kalau di telapak tangan, ini baunya tertinggal, bahkan rasanya pun kadang tertinggal. Nah, maka oleh sebab itu, jangan sebisa mungkin kita gunakan di telapak tangan. Karena nanti kita pulang jangan nanti. Ataupun lainnya misalnya, nih kita limbah makan, pas limbah makan itu belum basuh tangan, kita sambil wudu aja. Karena pas mau basuh tangan sambil basuh tangan, nah itu ada mau dua ada mau dua. Dan lagi yang keenam, bahwa mengetahui dia akan keadaan wudu itu fardu atasnya. Artinya apa? Bahwasanya dia mengetahui tentang segala rukun-rukun wudu. Artinya segala basuhan yang wajib. Misalnya basuh muka, memang benar-benar kita membasuh muka untuk anggota wudu. Basuh tangan, memang benar-benar kita membasuh untuk anggota tangan, untuk membasuh tangan. Artinya niat itu tetap dia ketika membasuh anggota wudu tersebut. Contohnya tidak tetap itu apa? Sambil berwudu sambil basuh tangan misalnya. Pas tangan tidak kena sambil berwudu, kena pas basuh tangan dihilangkan. Nah, itu niatnya apabila untuk menghilangkan sesuatu yang ada di tangan, maka itu bukan termasuk daripada basuhan wudu. Nah, itu termasuk daripada niat untuk menghilangkan sesuatu yang kotor ada di tangan kita. Itu misalnya dibatis pas lagi dicat, aja pas wudu aja basuh 9. Jadi pas basuhan batis itu ketika dia membasuh batis, apabila niatnya untuk menghilangkan yang kotor di kakinya, bukan niat untuk membasuh daripada anggota bagian wudu, maka itu bukan dihitung sebagai untuk membasuh anggota wudu, tetapi untuk menghilangkan sesuatu yang kotor. Artinya memang ketika basuh muka memang niat membasuh muka anggota wudu, ketika tangan begitu juga.
mensifatkannya sunat akan fardu wudu itu. Artinya perbuatan basuhan wudu itu sesuatu yang rukun itu tidak boleh diniatkan itu basuhan sunat. Misalnya basuh tangan ini sunat, nah maka tidak mencukupi basuhan dari, artinya menjadi tidak sunat, terutama basuhan yang pertama. Nah, karena yang wajib itu adalah basuhan pertama, Bapak Ibu sekalian kan? Basuhan pertama itu adalah basuhan wajib. Nah, sedangkan basuhan kedua itu adalah basuhan sunnah. Kecuali sebaliknya Bapak Ibu sekalian, nah, sesuatu yang sunnah dimasukkan kepada yang fardu, nah maka itu sah. Bisa membasuh telinga, kita niatkan itu adalah menjadi wajib, nah maka itu sah, menjadi sah. Tapi kalau sebaliknya, tadilah misalnya basuhan mengusap kepala, kita niatkan kepala ini sunnah, nah maka itu menjadi tidak sah, karena sesuatu yang fardu diniatkan sunnah atau yang wajib itu diniatkan sunnah. Tapi kalau sebaliknya sesuatu yang sunnah dijadikan fardu ataupun wajib, maka itu menjadi sah. Dan yang kedelapan, bahwa keadaannya dengan air yang suci lagi menyucikan. Artinya air yang kita gunakan itu adalah air mutlak. Nah, di antaranya air-air yang sudah kita bicarakan sebelumnya, nah, seperti air yang 7 macam itu, kan air tersebut dikatakan air mutlak. Lalu yang ke-9, bahwa jangan bernajis anggota wudunya. Jadi anggota wudu kita itu jangan ada najis. Kalau ada najis, maka kita hilangkan dahulu najisnya, baru kita berwudu. Ke-10, bahwa disampaikan air itu kepada segala anggota wudunya. Nah, artinya rata air tersebut sampai kepada batasan wudu. Ke-11, bahwa ada air itu mengalir pada anggota wudunya. Dan jika disapunya anggota wudunya itu dengan air, maka tiadalah sah wudunya. Nah, yang maksud dengan mengalir ini Pak Lampulan, ini misalnya air kita letakkan di telapak tangan. Air itu kalau kita gini kan jatuh, maka itu digolongkan air yang mengalir. Ada mestinya kita bertumpuk ke tanah, ada. Nah, ada air di tangan kita ini yang kita gunakan untuk membasuh dan kita tampilkan. Lalu kita miringkan, jatuh air itu, maka itu digolongkan air mengalir. Sedangkan kalau tidak jatuh, berarti itu air yang mengalir. Hanya sebagian ulama yang sudah ada mencontohkan, bisa cukup kita menggunakan air 1 gelas untuk berwudu. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu kan diletakkan di tangan ini. Nah, air bisa kita tarik yang ini airnya, lalu kita ketika basuhan yang pertama, langsung, misalnya di muka. Nah, ketika membasuh pertama, karena sedikit tahan, terus tidak boleh dipisah. Pas sampai ke muka, tahan. Langsung diratakan air, diratakan. Nah, kalau misalnya di tangan ini kita langsung kita sampai ke muka. Pas sampai ke muka kita lepaskan terpisah dari muka ini, lalu kembali mengusap. Nah, maka yang kembali itu menjadi mustakmal air tadi. Nah, tapi kalau kita langsung pas nempel itu langsung diputar air, nah maka itu mencukupi. Nah, itu maksudnya adalah makanya ketika wudu itu sama, ketika kita bertanah itu sama, kita bertanah itu. Pas kita bertanah sampai kita air penuh, kita angkat muka, bertahan kita lepaskan dari muka, lalu kita kembalikan. Nah, maka kembali itu menjadi mustakmal. Maka ketika wudu itu
langsung kita putar balik, langsung kita putar. Tidak bisa misalnya kita duduk kata kita langsung lalu kita kembali ke tangan ini. Nah maka tangan yang kembali ini membawa air musta'mal, maka artinya tidak dapat kita gunakan untuk lanjutan membahas tersebut. Nah itu cara wudhu kadang-kadang, kecuali kita pakai centong, air di atas lalu datang tangan kita, itu tidak apa-apa. Artinya air itu selalu mengalir, atau muka kita letakkan di bawah keran, itu tidak apa-apa karena air itu selalu mengalir. Jadi kalau misalnya air yang kita letakkan, pas ketika sampai ke muka itu jangan dipisahkan daripada kulit, daripada basuhan wudhu tersebut. Artinya langsung meletakkan. Nah walaupun air di sini itu untuk putar-putar tapi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terpisah maka itu menjadi mustahil. Dan lagi ke-12, bahwa jangan dipalingkannya niat wudhu itu kepada lainnya. Dan jika dibasuhnya akan anggotanya dengan niat lain wudhu, niat lain wudhu seperti niat bersejuk-sejuk, artinya nih pas basuh anggota wudhu nih nyaman supaya dingin muhat, supaya tangan ini nyaman dingin, artinya nama dinginkan dia, atau dia menghilangkan kotor-kotor, maka dia adalah shalah seperti yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Lalu yang ke-13, bahwa tiada beserta wudhunya dengan yang membatalkan wudhu. Contohnya seperti apa? Memegang zakar atau lainnya. Ini wudhu itu sambil melakukan sesuatu yang membatalkan, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Atau misalnya sambil makan sambil makan maka itu membatalkan wudhu. Nah artinya syaratnya menjadi tidak terpenuhi. Pas sampai telinga tahan saya mau diulang-ulang, masa dibuli atau belum kalah di wudhu. Ada ibadah tuh misal di rumah beli-belian dua lagi bini bayar sampai telinga diupayakan bini, pas bini pulang lagi diupayakan pulang, bukan dua tetalahan pulang. Maka itu menjadi tidak sah wudhunya kalau diteruskan pulang. Lalu yang ke-14 dan ke-15, bahwa masuk waktu dan bahwa berturut-turut antara pekerjaan wudhu dan antara wudhu dengan sembahyang. Maka kedua syarat ini disyaratkan bagi orang yang senantiasa berhadas kecil. Artinya yang ke-14 dan 15 ini untuk orang yang senantiasa berhadas kecil. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti orang yang terkena salisil baul atau salisil kering. Apa itu salisil baul? Yaitu adalah terkena penyakit kencing netes. Orang kena penyakit kencing netes itulah dia selalu dalam keadaan berhadas kecil. Maka orang yang dalam keadaan penyakit ini ketika dia ingin hendak melaksanakan sembahyang, syaratnya harus masuk waktu dulu. Hanya berwudu, pas wudu langsung melaksanakan sembahyang. Maka walaupun ketika dalam keadaan sembahyang tadi netes lagi, maka teruskan shot dia sembahyangnya. Sebab apa? Karena keadaannya yang selalu dalam keadaan berhadas kecil. Karena kecil netes itu pernah pulang, dia tidak dapat menahan untuk tidak keluarnya. Nah makanya orang terkena penyakit ini sebaiknya karena dibungkuslah. Kebiasaan ini laki-laki yang kena penyakit kencing netes ini. Sebabkan apa? Salah satu penyebabnya itu adalah mungkin disebabkan dia terlampau sering menahan kemih atau kencing dan berhubungan tentang duduk yang lama.
yang bisa terkena penyakit salisil baul. Lalu apa salisil darah? Yaitu adalah terkena penyakit berantukan terus. Asal dari rumah tak kantor, asal dari rumah tak kantor. Tapi ini bukan penyakit mendatang, memang dasar penyakitnya. Dari rumah tak kantor, dari rumah tak kantor. Maka itu dinamakan salisil darah. Tapi ini jarang lah, yang banyak itu orang terkena salisil baul. Nah mungkinlah kalau kita lihat ada misalnya tokoh-tokoh agama atau guru-guru, terkadang dia tidak mau menjadi imam, atau ketika berjamaah dia bisa tidak ada. Nah mungkin beliau itu terkena penyakit salisil baul. Nah makanya terkadang ada yang bertanya, apa guru itu pada mau jadi imam? Nah, karena orang yang dalam keadaan salisil baul ini tidak bisa menjadi imam karena keadaannya tersebut. Nah, salah satunya adalah dikabarkan guru kita yang di Parit 21 itu beliau kena penyakit salisil baul. Makanya kita kan sudah melihat beliau jadi imam. Nah, melihat beliau berkhutbah. Sebab apa? Karena beliau kena penyakit salisil baul. Karena orang dengan salisil baul ini dia untuk melaksanakan sembahyang, nah, dia masuk dulu waktunya. Pas masuk itu hanya dia wudhu, pas wudhu itu hanya langsung sembahyang. Dan hingga tunggu kayak kita ini Pak Alhamdulillah. Nah, apa sebab itu mudah-mudahan kita dijagakan Alhamdulillah. Perhatian bahwa syarat sholat wudhu yang 15 apabila kurang satu daripadanya maka tiada sholat wudhu. Nah dari yang 15 ini, nah, kalau yang kita yang sehat lah 13 itu. Dan ianya pula syarat sah bagi mandi wajib. Artinya kan sama menjadi syarat sah mandi wajib. Bahkan syarat yang pertama dan syarat yang kedua disyaratkan bagi tiap-tiap ibadah, dan syarat yang ketiga disyaratkan bagi tiap-tiap ibadah yang berhajat kepada taharah. Yang ketiga itu adalah bahwa bersuci dia daripada haid dan nifas. Nah, itulah beberapa syarat wudhu. Mudah-mudahan dapat kita dan dapat kita cermati bersama. Selanjutnya itu adalah berapa rukun wudhu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lana bisa'adah wa khdim lana bisa'adah. Allahumma barik lana fil maut wa qina ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa barakatan wasi'an. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila yang disampaikan adalah kesalahan atau kekhilapan. Assalamualaikum warahmatullahi